Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Amin. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Amin. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Tuhan. Betapa mulia namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Di hari baru ini kami berterima kasih anugerah-Mu yang besar menuntun kami dalam sepekan ini berbicara tentang rumah Bapa. Hamba minta urapan-Mu untuk hamba-Mu bisa sampaikan sebagaimana menjadi agenda-Mu. Gereja-Mu dipulihkan, para murid dikuatkan, sehingga setiap kami bukan hanya memandang Tuhan pencipta, tapi juga ada Tuhan menjadi keluarga rohani. Terima kasih banyak, bicaralah oleh hamba-Mu yang terbatas, sampaikanlah isi hati-Mu yang tak terbatas. Kami semua siap menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita siap menerima tuntunan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Saudara, gak kerasa nih udah hari Rabu ya saudara. Apa kabar? Bagaimana 2 hari kemarin, Senin dan Selasa? Sudahkah saudara mengalami sebuah perasaan yang sama dengan saya, bahwa Bapa di surga bukan hanya di hari pertama bicara tentang tempat dan kebersamaan dengan Dia, tapi juga bukan hanya bicara otoritas, bahwa hari ini Allah ingin bukan cuma mengembalikan apa yang dulu sudah kita punya, tetapi lihat ini, Yohanes pasal 14, ayat 12, 13, dan 14 menjadi ayat rema utama kita adalah tentang bicara gini saudara, bahwa Allah merindukan sebuah perbaikan dari apa yang sudah saudara terima. Ya, otoritasnya sudah terima. Kita anak Allah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Dikatakan dalam Yohanes 14 ini, dikatakan 12, 13, 14 dikatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dikatakan kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Tuhan Yesus Tuhan loh, Yesus Tuhan. Tapi Dia mengatakan kepada para murid, jadi kalau saudara murid Yesus, ini juga buat kita semua. Amin. Dikatakan bahwa ini akan terjadi dalam hidupmu. Bahwa konsep rumah Bapa itu adalah di mana di dalam lingkungan keluarga inilah kamu dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita berkata dalam Yohanes 15, sungguh di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting terlepas dari pokoknya. Jadi konsep rumah Bapa itu bicara tentang kuasa yang katanya otoritas sebagai anak dipulihkan, tetapi kuasa yang mengikutinya itu dapat berfungsi, dapat berguna, dapat dipraktekkan.
Saya bergumul saudara untuk hal ini karena banyak kita. Saya juga dulu begitu saudara. Jadi saya mau katakan bukan saya udah sempurna. Tapi saya katakan dulu juga saya begitu. Apa maksudnya? Kita mengatakan kita anak Allah tetapi kita naik turun. Pada waktu kita ada uang, ada harta, ada sesuatu yang kita andalkan di luar Tuhan, kita bisa bahagia. Cukup uang, cukup ya segala sesuatu. Tapi pada waktu uang mulai kurang, bahkan kita kehilangan kesehatan sedikit saja, kita mulai kehilangan sukacita. Tapi mari kita boleh kembaliin lagi pikiran rohani kita untuk melihat bahwa Tuhan itu berperkara dalam hidup kita asal kita ada di dalam Dia. Kamu melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yesus mengerjakan pekerjaan dahsyat. Tetapi apakah Yesus juga imun dari pengkhianatan? Apakah Yesus imun dari penyangkalan? Apakah Yesus juga imun dari penyalipan? Oh tidak. Kita membacanya ya. Yesus tidak imun dari itu semua. Yesus dikhianati, dijual oleh Yudas, disangkal oleh Yesus, disalibkan oleh orang Yahudi, dan didukung oleh orang yang bukan Yahudi. Jadi komplit. Tetapi engkau dan saya dapat lebih excellent, dapat lebih luar biasa daripada Kristus yang lakukan kemarin. Dan saya akan percaya bahwa, yakin dan percaya bahwa ini sedang terjadi bagi gereja Tuhan, para murid Tuhan. Kamu akan mengerjakan pekerjaan yang kulakukan. Kapan itu bisa terjadi? Pada waktu hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, seperti Matius 4 ayat 4. Dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Dan percaya bahwa dalam keadaan seperti itu ada sepasang mata. Ibaratnya gini lah. Kita kan nggak juga bicara bahwa Yesus atau Allah itu dalam pribadi Allah itu punya mata yang kayak kita lah, dua mata. Tapi kita menganalogikan penglihatan apa yang Allah lihat itu sepasang mata lah begitu. Jadi ada sepasang mata. Mata siapa? Mata Tuhan. Yang akan mengikuti kehidupan saudara selama saudara hidup di dunia ini. Baik terang maupun dalam keadaan gelap. Tetapi apalagi saudara ada di dalam terang dan tinggal dalam rumah Bapa. Rumah Bapa itu bukan bicara setelah meninggal lalu kita diberikan satu ayat penghiburan seperti itu, keluarga-keluarga yang berduka ya. Tapi rumah Bapa itu adalah satu tempat di mana Yesus berada. Kasih catat semua dalam catatan kita. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti ada dua konsep tentang rumah Bapa. Yang pertama adalah dalam konteks Yohanes 14 itu, nanti dalam kekekalan rumah itu disiapkan. Tetapi waktu saat ini, rumah itu sudah diberikan bagi kita. Apa itu rumahnya? Damai sejahtera. Baca Alkitab dalam Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Catat, rancangan damai sejahtera. Itu kendaraannya tuh ya. Yang membawa kamu kepada hari depan yang penuh harapan. Jadi ini damai sejahtera ini kayak kendaraan, kayak wadah, kayak tempat di mana kita bisa ada di situ dan dibawa Tuhan kepada hari depan yang penuh harapan. Yang bisa nanti bilang amin. Nah, kalau saudara bicara tentang kendaraan damai sejahtera, inilah tentang konsep rumah Bapa. Di dalam rumah Bapa ada dua hal yang kayak, kalau nggak salah saya udah bicara deh, sedikit saya singgung di pertemuan tuntunan ya sebulan lalu ya, lebih banyak saudara ikutin, ada di YouTube GBRK dia. Bahwa kendaraan damai sejahtera itu adalah kendaraan yang saudara harus pelajari cermati. Nah, ini saya ngomong ini detail ya tentang ini. Damai dan sejahtera. Damai bicara tentang ketenangan. Ya ini saya ngomong terjemahan bebas saja. Damai itu ada di hati, ketenangan. Ketenangan. Ya kita dalam kondisi apapun, ada satu lagu, apa itu lagu bahasa Inggris tuh? Yang lagunya Horatio. Ya kan Horatio itu yang apa saya lupa, nanti besok saya nyanyiin ya kalau saya hafal nih. Tapi kalau enggak ya saya cari lagu yang gampang ya. Tapi ceritanya gini, ini kan juragan budak di zaman itu masih zaman perbudakan ya. Dan dia ini juragan budak, tapi orang Kristen tuh. Ya kan ya, jadi orang Kristen tuh ternyata banyak juga yang jahat juga ya. Juragan budak, dan dia pada saat pada saat dia bertobat, ya bertobat dalam tanda petik karena karena dia mengalami masalah ya, orang yang dikasihi meninggal, dan pada saat dia di tengah badai dia juga akan tenggelam kapalnya, dan dia menyanyi satu lagu,
tiba-tiba muncul lagu ini. Dan saya katakan apa? Pada waktu dia melihat dan ombak yang begitu gede, dan dia tidak rasa takut lagi dengan ombak. Sebenarnya bukan dengan ombaknya ya, orang nggak takut ombak sebenarnya. Orang takut matinya sebenarnya. Pada waktu tidak takut mati, saudara. Disitulah yang disebut damai sejahtera benar-benar kita rasain. Hari ini kalau saudara sedang sakit, tapi saudara masih takut mati, berarti engkau belum memiliki damai. Tapi kalau hari ini engkau sakit, tapi hari ini kau ada rasa tidak takut mati, damai itu sedang tinggal dalam hidupmu. Berarti engkau sudah ada di kendaraan yang benar. Damai. Katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua sejahtera. Saya nggak panjang itu, tapi saya ingin ngomong sejahtera sekarang. Sejahtera itu bicara tentang kecukupan. Bisa ngomong sama saya kecukupan. Kecukupan ya. Jadi, doa Tuhan Yesus kan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kepada para pekerja, para prajurit dikatakan, cukupkanlah hidupmu dengan gaji ya. Bahkan sebagai hamba Tuhan dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nggak perlu harus ngoyo kalau orang Jawa bilang. Maksain diri, saudara. Nah, inilah konsep damai sejahtera. Kita nih akan ada di situ sebenarnya. Yang buat kita nggak cukup sebenarnya satu. Keinginan kita untuk lebih pengen punya. Jadi kalau saudara mau penuhin, baknya digedein lagi, nggak akan cukup. Masih kurang. Begitu udah dipenuhin lagi, baknya digedein lagi, nggak akan cukup. Masih kurang. Sampai berapa lama? Dunia pun dia mau telan sendiri ya. Nah, saya mau ajak saudara memahami, rumah Bapa itu konteks di sini pun sudah terjadi. Pada waktu kendaraannya kita sudah pegang, atau kita sudah naikin, itu damai dan sejahtera. Makanya di kesempatan ini, saudara, kalau saudara sudah memilikinya, wow, sukacita saudara. Saya pun sukacita karena itu. Yang kedua, tapi kalau saudara kita belum merasakan dua hal ini. Jadi saya katakan tadi, atau kemarin saya udah bilang, pas lagi ada uang, kita senang, ya naik gaji kita senang, begitu lagi kolaps, kurang, kita ketakutan. Nah, itu tandanya kita sebenarnya tidak ada di situ. Tidak ada di rumah Bapa. Rumah Bapa itu kalaupun ada, dikatakan apa? Apapun yang terjadi kalau di rumah Bapa itu ada sukacita. Ada damai sejahtera. Sederhananya begini aja deh. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bangun pagi hari ini, napas nih, bisa bilang haleluya. Kita itu udah sukacita loh. Berapa banyak orang sulit napas pagi-pagi, malam pun susah, bahkan nggak sempat napas lagi, artinya lewat, game over gitu saudara. Ya nggak ada kesempatan. Tapi kalau saudara masih diberikan kesempatan, kita mau bilang berterima kasih sama Tuhan. Tetapi pun begitu, kalau saudara bilang gini, saya nggak ada panjang nih selesai umur kita di sini, tapi kita sudah punya tempat yang terbaik, rumah Bapa yang kekal itu. Ya memang yang kedua seperti itu, yang maksud yang pertama seperti itu. Nah, kembali ke yang ini, bahwa dikatakan apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan melakukannya, ayat 13. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Catat ya. Jadi sebenarnya Allah tuh dipermuliakan loh saudara. Kalau saudara ngalami mujizat dari apa yang saudara minta kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya kenapa ya sudah doa di dalam nama Tuhan Yesus tetapi saya belum menerima mujizat itu. Bisa saja satu, kita salah berdoa. Kita salah berdoa. Doa yang salah maksudnya apa? Doa yang tidak sesuai dengan keinginan, kerinduan Tuhan Yesus. Maksudnya bagaimana tentang itu? Bahwa dikatakan roh itu, roh kudus dalam tanda kutip. Roh itu membantu kita berdoa. Waktu kita berdoa, izinkan roh kita turut berdoa. Roh kita berdoa bersama dengan roh kudus. Oh, roh kudus kan Tuhan. Kok bisa berdoa bersama kita? Yes. Dalam kepribadian Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang satu-satunya. Tetapi dalam fungsi-fungsi yang berbeda. Tentu dalam bagian ini Allah itu maha kuasa, sanggup melakukan skenario dalam tanda petik, skenario penyelamatan, skenario perlindungan, skenario kesembuhan tentunya di dalamnya. Semua ini Allah punya. Dan kalau saudara sudah ada di situ,
Dikatakan kamu minta kepada Bapa, jangan hanya minta dengan kekuatan kita, tapi libatkan Roh Kudus. Tanya Tuhan, apakah harus ku doa seperti ini? Apakah aku mesti doa seperti ini? Apakah doa ini sesuai dengan keinginan Bapa? Tanya. Roh Kudus itu roh yang hidup. Allah kita itu, Yesus itu hidup. Tanya. Kalau di hati damai, nah tandanya damai lagi ya. Damai, doa yang kuat. Dan doanya nggak bisa cuma satu kali. Terus menerus sampai doa dan iman saudara itu menjadi kenyataan. Bisa bilang amin. Nah, pagi ini mengakhiri perenungan dan tuntunan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa, meminta apa yang kita minta kepada Bapa. Yesus melakukannya, bukan untuk kita, tapi untuk nama Bapa juga dipermuliakan di dalamnya. Dan aku, katanya ayat 14, akan melakukannya. Wow, catat itu saudara. Tetapi apakah saudara bisa bersuka cita memandang Tuhan bukan lagi sebagai tempat? Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi ini bahwa kami terus dibawa, dituntun, disertai Tuhan. Bahkan anugerah-Mu yang besar yang terus ada dalam hidup kami, menyertai kami di tangan yang terangkat, di hati yang terbuka. Urapan-Mu Tuhan turun bagi anak-Mu, gereja-Mu yang menangkap pesan-pesan-Mu pagi ini. Biar kami boleh keluar jadi pemenang. Sekali lagi Tuhan, hamba minta biar anak-anak-Mu sadar, mengerti bahwa kami harus dan sudah tinggal di rumah Bapa sementara kami di bumi. Dan kami percaya selepas kami tinggalkan bumi ini, kami juga sudah punya tempat kediaman sejati di kerajaan sorga, di mana Tuhan Yesus berada. Hantar kami ke dalam hari berikutnya, dalam tuntunan sepekan esok di hari Kamis. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan menerima tuntunan yang dikatakan. Amin. Haleluya. Sampai ketemu besok. Shalom.